Halo Sobat Mami. Bagi kalian pecinta kuliner, sudah pastinya menginginkan hidangan kuliner yang murah, lezat, dan higienis dalam proses pembuatannya. Namun di berbagai daerah ada menu kuliner yang terbuat dari bahan baku yang cukup menjijikkan saat mengetahuinya. Seperti halnya kuliner yang akan Jeng Mami bahas kali ini. Inilah dia menu kuliner yang dibuat dari bahan paling menjijikkan. Pakpak. Wow, sepertinya enak ya. Daging segar dengan bumbu rempah merah merona. Eits, tapi tunggu dulu guys. Setelah tahu bahan baku dari makanan ini, dijamin deh pasti kalian gak bakalan doyan. Yaps, soalnya kuliner ini terbuat dari sisa-sisa makanan cepat saji yang diolah dengan sedemikian rupa hingga akhirnya bisa mengganjal perut warga miskin di kawasan Kumutondo. Hidangan ini pun menjadi pengganti makanan pokok dari daging yang sulit didapat karena harga yang cenderung mahal bagi warga kurang mampu. Para pemburu daging sisa ini biasanya akan bergerak dari jam 4 subuh menuju tempat pembuangan sampah. Karena pada jam tersebut para pemilik kedai restoran akan membuang makanan sisa mereka. Makanan yang terbuang di tempat sampah itu lalu dikemas dengan kantong plastik dan dijual sekitar 20 peso atau sekitar Rp6.000 kepada penadah. Oleh penadah, daging bekas itu dicuci hingga bersih terlebih dahulu lalu dicampur dengan berbagai saus, sayuran, dan rempah-rempah untuk kemudian mengolahnya menjadi beberapa porsi hidangan murah. Satu porsi makanan ini dijual 10 peso atau sekitar Rp3.000. Pemerintah setempat sudah mengingatkan jika makanan sisa ini mengandung bakteri salmonella yang bisa mendatangkan berbagai penyakit seperti hepatitis A serta berbagai penyakit serius lain. Namun, apa mau dikata, pakpak tetap populer dan para penikmatnya yakin makanan ini aman dikonsumsi karena dicuci lalu dimasak dengan suhu tinggi. Bahkan mereka menyebut pakpak sebagai makanan bergizi tinggi dan lezat. Waduh, rasanya gimana ya? Tongzi. Cina merupakan salah satu negara yang memiliki banyak keunikan. Salah satunya dari keunikan makanan khasnya seperti telur perjaka yang direbus dengan air kencing anak lelaki yang umurnya tidak lebih dari 10 tahun. Tradisi telur perjaka atau yang dalam bahasa Mandarin disebut tongzi merupakan warisan kuliner dari daerah Dongyang. Untuk mengolah telur perjaka ini, pertama-tama mereka merebus beberapa telur dengan meretakkan sedikit cangkang telur. Hal ini dilakukan agar air kencing bisa meresap ke dalam telur tersebut. Dan untuk mendapatkan air kencing dari anak perjaka ini, mereka meletakkan ember dan baskom di depan pintu sekolah dasar agar murid-murid pria bisa membuang air kecil di ember tersebut. Bagi pecinta telur perjaka, mereka mempercayai bahwa telur ini dipercaya ampuh untuk mencegah stroke, meredakan demam, menambah energi, dan membersihkan darah. Telur perjaka ini biasanya dijajakan di pasaran pinggir jalan dan dijual dengan harga sekitar 1,5 yuan per butir atau lebih mahal 2 kali lipat harga telur biasa. Wah, nggak kebayang gimana baunya. Kue lumpur. Krisis pangan yang menerpa Haiti menjadikan warga Cité Soleil, salah satu wilayah kumuh di Haiti, menjadi pusat industri kue dengan bahan dasar lumpur. Masyarakatnya mencari nafkah dengan membuat dan menjual makanan yang dianggap kotor ini. Mereka membuat resep sangat sederhana, yaitu dengan mencampur lumpur atau tanah, garam, dan sedikit mentega. Setelah itu, mereka membentuk adonan yang sudah jadi seperti piring dan dijemur di bawah terik matahari beralaskan kain. Setelah kering, kue itu bisa langsung dimakan ataupun untuk dijual.
Kue ini dikonsumsi oleh masyarakat setempat untuk menetralkan lambung dan mengganjal rasa lapar. Selain itu, masyarakat setempat juga meyakini bahwa kue lumpur bisa menjadi sumber kalsium bagi ibu hamil dan anak-anak. Namun, tentu saja anggapan ini salah besar karena kue lumpur memang bisa menjadi pengganjal perut. Namun, tidak ada kandungan gizi sama sekali di dalamnya. Wah, miris banget ya guys. Kiviak. Di Greenland terdapat salah satu makanan khas yang dinilai mengerikan guys, yaitu kiviak. Kuliner ini terbuat dari burung kecil bernama auk. Yang membuat makanan ini menjadi mengerikan adalah cara pengolahannya yang tidak lazim. Sebanyak 500 ekor burung auk disimpan utuh-utuh di dalam tubuh anjing laut yang telah mati. Masyarakat di sana percaya tubuh anjing laut dapat membuat burung auk terfermentasi dengan baik. Proses fermentasinya sendiri dilakukan selama 7 bulan. Biasanya kiviak banyak disajikan untuk acara penting seperti pesta ulang tahun dan pernikahan. Daging burung kecil ini akan dipanen setelah 6-7 bulan tersimpan dalam tubuh anjing laut yang dikubur dalam tanah. Weleh-weleh, apa ya enak. Surströmming. Apa jadinya ya jika makanan mempunyai bau busuk? Nah, ini nih makanan dengan tingkat bau super menyengat. Bahkan salah satu peneliti dari Jepang mengatakan jika bau yang keluar saat kaleng surströmming dibuka adalah bau terbusuk dari makanan yang pernah ada. Makanan ini terbuat dari fermentasi ikan haring yang ditaruh dalam kaleng selama berbulan-bulan. Nah, bau busuk itu dihasilkan dari gas hidrogen sulfida yang merupakan hasil dari respirasi anaerob dalam proses fermentasi. Bagi orang di luar Swedia, mungkin ikan ini sangat menjijikkan. Namun, bagi orang Swedia sendiri, surströmming merupakan kuliner yang luar biasa nikmatnya. Biasanya mereka memakan ini dengan acar timun dan bawang, kentang rebus lalu menggulungnya dengan roti tipis tanpa dimasak terlebih dahulu. Aduh, bikin muntah sepertinya. Kasumarzu. Kalau kalian adalah pecinta keju, kalian harus nyobain keju yang satu ini guys. Tentunya keju ini bukan keju mozzarella khas Malang ya kak. Namun keju ini disajikan dan dimakan dalam kondisi dipenuhi belatung yang masih hidup. Kasumarzu seringkali disebut sebagai keju paling berbahaya di dunia. Ini adalah jenis keju ilegal yang pertama kali ditemukan di Sardinia, Italia. Keju ini dibuat dari susu domba yang dibiarkan mengendap dan diawetkan selama 3 minggu. Setelah itu, bagian yang mengeras dipotong dan didiamkan. Aroma keju akan mengundang lalat untuk memakan dan bertelur di permukaan keju. Lalu keju itu dibiarkan di dalam tempat yang gelap selama 3 minggu sehingga telur lalat mulai berubah menjadi larva. Ketika larva itu memakan keju yang mulai membusuk, keju akan memasuki sistem pencernaan larva yang akan menghasilkan rasa dan tekstur keju baru yang sangat berbeda. Biasanya orang-orang akan memakannya dengan roti panggang lengkap dan belatung yang masih menggeliat di permukaan keju ditemani dengan red wine untuk membangkitkan gairah. Wow, geli ah. Nah, itulah dia menu kuliner yang dibuat dari bahan paling menjijikan.